Bukannya nanti itu pas terakhir. Ketemu lagi, kenceng kasih dong. Ketemu lagi di Ngominfo, sadap. Mas gak suara kenceng gak? Kenceng gak ini? Segitu ya pas ya? Iya lo orang mah gitu, harus ada ini nyantai dikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Ngominfo, apa kabarnya nih? Kita syuting di hari Minggu ya. Lokasi lagi ada di Waduk Cincin, Jakarta Utara. Waduk. Ini danau apa waduk nih? Danau Ya? Danau. Bukan waduk ya? Oh, oke. Danau Cincin. Lokasi di Jakarta Utara, view-nya bagus banget. Langsung ke Jakarta International Stadium. Nah, hari ini kita mau ngobrol-ngobrol nih sama salah satu sobat kita nih. Namanya Fahri. Halo guys. Apa kabar Fahri? Alhamdulillah. Baik. Sehat ya? Sehat. Sehat-sehat. Ini sobat-sobat Ngominfo nih, pasti pengen tahu nih Fahri kerjaannya apa. Pasti penasaran. Fahri, sekarang kerja di mana? Sekarang alhamdulillah kerja di PT Lipo Cikarang PT Lipo Cikarang. Sebagai apa ini? sebagai sales marketing promotion. Sales Marketing Promotion. Lipo Cikarang berarti proyeknya Mekarta bukan? Jadi Mekarta tuh anak dari Lipo Cikarang. Iya. Oke. Jadi ada di salah satu Iya. itu ya. Nah, kerjaannya ngapain sih? Kerjaannya pasti banyak. 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 Nah, ini kita bedah satu-satu nih. Iya. Kayaknya seru nih. Dari namanya aja kan ada 3 kan. Ada sales, ada marketing juga, ada promotion. Sales, marketing dan promotion. Fahri di bagian tiga-tiganya. Tiga-tiganya. Wah, seru nih di dunia permarketingan persalesan nih. Ya. Iya, coba ceritain dong. Ngapain aja? Ya, kalau sales mungkin banyak orang udah tahu ya. Iya, Sales jualan ya, lah ya. Pasti jualan. Pasti. Iya, jualan. Nah, di jualan ini gue megang pasar sentral Lipo Cikarang, dormitory. Buat yang nggak tahu, dormitory itu asrama khusus buat karyawan. Dan Green Mall itu pusat tanaman hias di Cikarang. Oke. Iya. Jadi ketiga unit itu gue yang jual, gue yang sewain. Mantap. Jadi kalau misalnya ada orang-orang sekitar Cikarang, Bekasi dan Cikarang mau cari tanaman hias, di situ ada pusatnya Di situ ya. ada pusatnya, betul sekali. Nah, cara Fahri menjual atau menawarkan kepada calon tenan untuk menyewa di situ gimana prosesnya? Karena kan di Cikarang itu termasuk wilayah kawasan ya. Pasti banyak sekali penertiban. Jadi pedagang-pedagang yang ya khususnya yang jual tanaman kaki lima. Ya. Semua kan pasti butuh tempat jualan setelah ditertibkan. Nah, ketika setelah ditertibkan itu ya menjadi kesempatan. Oke. Nah, jadi pedagang-pedagang tersebut gue tawarin. Gimana nih, mau jualan di sini nggak? Udah disediain tempatnya. Yang pasti nyaman lah ya. Pokoknya udah enak lah. Udah fasilitas sudah lengkap, udah tinggal jualan aja pokoknya di sini. Nah, keuntungan untuk sewa di tempatnya Fahri apa? Wah, lumayan sih. Jadi kan untuk tempat juga strategis. Tempatnya ya di kawasan Lipo Cikarang, di dekat City Walk. City Walk kan jadi tempat pusat keramaian lah di situ. Oke. Jadi dapat eye-catching-nya. Iya. Jadi kalau diharapkan bagi para calon tenan yang untuk berjualan di situ setidaknya dapat kenyamanan, yaitu kenyamanan dan keamanan yang pasti ya, karena tempatnya memang sudah disediakan. Betul sekali. Nah, kalau misalnya para pedagang ini range harganya itu mulai dari berapa ke berapa? Range harganya 500.000 sampai 2 juta. Per bulan itu ya? Iya, per bulan. Sistemnya kontraknya langsung per tahun kah atau seperti apa? Untuk rata-rata sih per bulan. Yang per tahun itu hanya ruko aja. Oh, ruko. Ruko, ya. Jadi di pusat pusat sentra
Pasar Sentral. Pasar Sentral Cikarang. Iya, Jadi ada pusat tanaman hias, lalu Iya. ada ruko. Ruko. Nah, Fahri juga Iya. pasti ngejual juga ruko-ruko itu ya. Ya, Itu bisa dibeli atau cuma sewa aja? sewa aja. Sewa aja ya. Ya, mungkin dulu sih sempat bisa dibeli Iya. awal-awal dibuka, tapi sekarang kita hanya nyewain aja. Oh, nyewain aja. Iya. Nah, berarti kalau untuk 500.000 itu tadi yang sentra tanaman hias, yang 2 jutaan itu ruko ya. Yang 2 jutaan masih tanaman hias, dormitory, dan Oke. kios. Nah, Kios. Oh, rukonya kios. itu beda karena kan tahunan. Oh, ruko. Kalau rukonya Iya. berapa berarti? Rukonya 55.500.000 untuk 1 tahun. Untuk 1 tahun. Iya. Masih nego ya pasti dong. Udah termasuk PPN sih, jadi udah harga pas. Oh, udah harga Iya. pas, harga pas. Iya. Nah, kalau misalnya para pedagang ini atau calon konsumer mau sewa di situ, ngubunginnya siapa nih? Pasti Fahri kan? Iya. Gitu. Nanti kita kasih linknya Fahri ya di bawah ini. Siap. Jadi kalau yang mau tanya-tanya dari harga, lokasi dan segala macam, nanti bisa kontak langsung ke Fahri. Mantap kan? Nah, Fahri kan tadi bilang sales juga, marketing Iya. juga. Nah, jabatannya apa nih di sana? Jabatannya selain sales marketing promotion, saya juga jadi unit head atau PIC di dormitory dan Green Mall. Oh, jadi apa namanya mengakomodir semua tenan-tenan di situ Betul. untuk apa ya namanya ya? Berkomunikasinya bisa lewat Fahri berarti. Iya. Jadi termasuk- komplain. Termasuk ini juga dong ya. TR juga ya, tenant relation juga ya. Iya, termasuk juga Komplit juga ini. komplit. Iya. Sepaket ya. Betul. Nah, sekarang posisinya di situ gimana? Udah mulai rame belum kegiatannya nih? Kegiatan Animo masyarakatnya Iya. atau para tenannya udah mulai banyak nggak di situ? Alhamdulillah sih semenjak peralihan COVID ya. Iya. Mungkin kan pasti semua tempat ya, bukan di Cikarang aja Iya. pasti terdampak. Oh, Ya. Ya mungkin di awal-awal sepi ya. Alhamdulillah beberapa bulan ini mulai rame lagi karena kan di sana juga saya buat beberapa acara yang alhamdulillah sih meningkatkan traffic. oke. Event ya? Iya, event-event, Oh. acara-acara. Nah, berarti kan tadi kita ngomong meningkatkan traffic. Iya. Nah, apa aja nih caranya untuk meningkatkan traffic tadi tuh? Tadi kan kita ngomong kan tadi udah ngadain eventnya Iya. seperti apa yang bisa naikin traffic. Mungkin Fahri bisa sharing nih dari segi marketingnya gimana cara untuk menggrab calon si penyewa, baik si itu penyewa kios atau dormitory atau mengundang masyarakat sekitar untuk datang dan memeriahkan dan meningkatkan ekonomi di lingkungan sekitar. Iya. Seperti apa? Karena kan di lingkungan kawasan di Cikarang kan memang terdiri dari banyak kawasan. Ada MM2000, ada Egypt, Lipo Cikarang, Delta Mas. Nah, di situ kan pasti kekurangan yang namanya hiburan kalangan menengah ke bawah. Oh, Rata-rata kan menengah ke atas. Nah, jadi kan dari situ kita bisa buat pembelajaran, kita bisa buat riset bagaimana caranya nih untuk membuat hiburan kegiatan-kegiatan yang bisa digunakan untuk kalangan menengah ke bawah. Nah, yang pertama kan jarang sekali event-event seperti lomba-lomba mewarnai di sana. Oh, oke. Iya, pasti kan cukup menarik traffic juga, menarik banyak orang. Jadi kan semua intinya kalangan ya, iya, bisa iya. ikut lah. Jadi intinya untuk lebih memperkenalkan tempat tersebut, Fahri mengadakan event-event Event-event, seperti betul. mewarnai Mewarnai, atau kemarin fashion dilihat show. di story ada fashion show sama Iya, Zumba ya. Zumba. Itu yang berarti tiap masih minggu? baru. Tiap minggu Tiap minggu Zumba? Iya. Oh, jadi enggak-enggaknya masyarakat tahu nih, oh di sini memang ada kegiatan Betul. gitu dan ekonominya diharapkan untuk perputaran uangnya lebih banyak ya. Ya. Contohnya Iya, iya. dari Zumba kan. Hmm. Zumba itu kan pasti sangat diminati dari kalangan ibu-ibu. Hmm. Ibu-ibu kan pasti hobinya belanja. Tapi belanja pasti. Ya, jadi kita menarik perhatiannya dari Zumba. Nah, setelah mereka senam Zumba, Ya. ya kita arahkan untuk belanja di pasar. Gitu. Oh, gitu. Alhamdulillah Ya, dari pedagangnya juga seneng sih, karena kan biasanya dagangannya habis sore hari, jadi sekarang jam 9 ataupun jam 11 sudah habis. Wih. Iya, alhamdulillah.
dampaknya lumayan. Keren juga ya. Iya. Nah, kita kalau ngomong event, ya tadi kan kalau kita ngomong event, berarti kan offline kan? Ya Ya, kan, offline. Zumba mewarnai fashion show, pasti perlu dipromosiin dong. iya betul. Betul nggak? Gimana Betul. cara Fahri mempromosikan bahwa oh ada Zumba lo, ada mewarnai lo, ada fashion show lo di tempat tersebut? Ya pertama kan dari mulut ke mulut. Oke, Kita mot-mot sharing ke pedagang-pedagang supaya disebarin informasinya. Oke, Terus kita buat flyer juga, spanduk, poster dan lain-lain. Dan yang utama pasti di sosial media. sosial media. Karena kan paling efektif untuk saat ini karena perkembangan teknologi juga informasi tersebar jadi lebih mudah gitu. Jadi semua orang bisa akses. Oke, jadi dua ya. Kita ngomong konvensional yaitu tadi Iya. mode-mode advertising, Betul. sebar flyer, lalu di digital juga masuk untuk menyebarkan informasi lebih luas lagi. Iya. Media platform apa yang digunakan untuk online-nya? Untuk online Instagram. Oke, Iya, Instagram. Instagram, Facebook, ya, TikTok juga. TikTok juga. Iya. Nah, yang kelola itu siapa adminnya nih? Adminnya saya sendiri. Wah. Iya, karena kan di promotion itu. Promotionnya itu kan itu. Iya. Bagian dari promosi. Kita breakdown dulu ya. Kepala unit, seksi unit, head unit. Lalu membidangi tadi apa sebut lagi tadi? Eh, Ya kan tadi kan kepala Ya, kan ya. Fahri kan sebagai kepala unit di situ. Iya, betul. Ya kan bertanggung jawab atau membidangi pertama untuk promosi. Iya. Ya kan, lalu sebagai ya sebenarnya jatuhnya marketing juga ya. Marketing juga. Marketing offline, online, menggunakan media informasi baik itu digital atau non digital. Itu berarti it works ya, berhasil ya. Iya. Berhasil. Gitu. Oh seru juga. Nah timnya sebenarnya di kantor ada berapa Ri? Banyak. Timnya untuk kan ada beberapa divisi ya. Ya. Saya itu termasuk di divisi business unit. Oke. Ya, di business unit itu ya kurang lebih ada sekitar 20 orang. 20 orang. Ya, termasuk teknisi dan Oke. ya termasuk teknisi. Nah berarti dibutuhkan teamwork dong, kerjasama yang Iya. solid ya. Betul. Nah ya memang semuanya nggak bisa lepas dari yang namanya teamwork Tim. ya. Ya. Satu dan yang lain halnya saling mensupport. Support. Gitu. Jadi kalau kita ngomong itu pasti ada kendalanya dong. Nah, Pasti. kendalanya atau kita nggak ngomong kendala ya, challenging tantangannya, Ya, tantangannya untuk mengundang crowd, Ya. baik itu tadi media konvensional atau digital. Sebutin dong tantangannya apa aja nih yang Fahri alami. Ya. Sebenarnya banyak sih ya kalau Ya, ngomongin tantangan challenging. Karena kan mungkin yang Fahri pegang saat ini kan pasar. oke. Pasar itu kan apa namanya ya? Saingan lah. Saingannya sekarang kan udah teknologi gitu. Online shop. Nah, akibat dampak dari kemajuan teknologi itu otomatis pasar terkena dampaknya. Jadi kan masyarakat itu beralih yang tadinya mau belanja ke pasar, datang langsung gitu. Beli sayuran dan lain-lain. Sekarang kan instan, tinggal buka Aplikasi. handphone aja, aplikasi. Beli sayur, beli telur, beli apa udah Iya, diantar ke rumah ya. Udah ada sekarang. Udah ada. Betul. Nah, berarti tadi bener ya, marketnya memang untuk menengah ke bawah Nah, iya. ya, yang mereka diharapkan begitu mereka ikutin kegiatan di sana sekaligus healing juga ya. Iya. Hiburan juga. hiburan rakyatnya dapat, belanjanya juga dapat, ekonomi juga berputar. Iya. Nah, di situ berarti target marketnya ya. Iya. Seperti itu. Ya mungkin kalau yang udah orang kaya mah tinggal pesan aplikasi atau memang kalau memang dia punya pembantunya yang disuruh. betul. Gitu. Jadi tantangannya itu ya. Iya. Memang PR juga, tapi kalau Pak Hari pasti juga udah memperhitungkan di mana-mana yang namanya online pasti butuh offline-nya ya. Iya. Gitu. Nah, dari semua pedagang kios di situ atau dormitory tenan-tenan Fahri itu, ada nggak mereka yang menggunakan kecanggihan teknologi saat ini nih? Kayak misalnya mereka juga jualan juga di Shopee atau di Tokped atau di semua platform gitu untuk ngejualin dagangannya. Jadi yang datang ke pasar itu nggak cuma orang yang memang datang untuk beli, tapi mereka juga nerima orderan dari aplikasi Iya. itu.
Ada ya berarti? Ada. Nah, untuk saat ini kan saya juga sedang mengajukan ya, sedang merencanakan program buat pedagang-pedagang supaya bisa mereka Lebih melek teknologi ya? Iya. Oke. Ya, pelatihan digital marketing lah. Mereka menguasai itu. Ya. Asik. Boleh namanya pasar ya, tapi Iya. harus mengikuti perkembangan zaman. Betul. Jadi mereka dilatih supaya bisa mengerti bagaimana cara berjualan di online shop. Gitu. Ya. Karena dengan pelatihan itu harapannya si pedagang ini juga long lasting atau bertahan lama di pasar itu ya. Betul. Nggak gulung tikar. Iya. Dan di lain pihak juga dari segi Fahri juga memang butuh tenan. Iya. Seperti betul, itu ya. betul sekali. Jadi saling membutuhkan. Gitu kan. Gitu. Wah, ada iklan dangduters nih. Dangdut nih. Ya kan? Mudah-mudahan tidak terganggu audio kita. Maklum tempat umum Danau Cincin ya. Danau Cincin ada di Jakarta Utara. Gitu. Kelurahan Papanggo. Nah, serunya di sini juga ada hutan lindung ya. Nanti kita mungkin akan main ke sana. Seru sih tempatnya. Apalagi bisa dilihat kan? Gitu. Nah, Fahri, suka dukanya kerja di sana? Sukanya yang pertama mungkin saya jadi bisa tahu dari pedagang-pedagang kalangan menengah ke bawah, Iya. kita tahu cerita-ceritanya, mereka sharing ke kita kan, sharing ke saya bagaimana perjuangan mereka berjualan dari awal hingga sekarang gitu, terdampak COVID, kemajuan teknologi dan lain-lain. Gitu. Jadi saling merasa lah gitu. Iya. Untuk dukanya mungkin karena ini merupakan pengalaman pertama buat Fahri. Pasti ini challenging banget, tantangan banget gitu untuk menyewakan atau mengelola suatu unit pasar gitu, pasar dormitory gitu, yang mungkin saat ini peminatnya berkurang atau berdasarkan riset juga udah banyak yang tutup, udah banyak yang bangkrut gitu, pasar-pasar mungkin. Jadi challenging sekali untuk Fahri bagaimana cara untuk mempertahankan pasar itu agar perputaran ekonominya terus berjalan. Ya, karena dari satu sisi tadi seperti gue bilang ya, dari segi Fahrinya juga gue butuh tenan nih. Iya. Tapi gue butuh tenan juga yang stabil. Betul. Ya kalau bisa juga dia nambah bootnya lain, nambah kios yang lain gitu ya. Ya kan. Lalu ditambah trafficnya juga lebih banyak yang datang. Gitu. Oh gitu ya. Seru juga ya. Seru ya? Iya, seru lah. Berarti pengalaman yang sukanya adalah pertama dapat kenal sama dari segala kalangan ya. Iya, dari dari segala kalangan. dagang, dari manajemen, ya kan. Lalu dari mana lagi? Dari yang datang di situ. Iya. Pengunjung. Iya. Ada survei nggak atau kuesioner buat para yang datang itu? Mereka butuhnya apa sih? Mereka pengennya apa sih yang ada di pusat pasar itu atau dormitory itu? Untuk kuesioner sih belum ada, Belum ada. tapi Fahri yang terjun langsung. Ya. Pedagang-pedagang pengen seperti apa, gitu. Iya. Masukan-masukan apa biar Fahri tampung, nanti Fahri ajuin ke atasan Fahri. Gitu. Itu termasuk juga sama yang datang ke situ ya, Iya. pastinya ya. Jadi ditanya apa sih yang belum lengkap nih, butuh apa lagi nih? Butuh apa lagi nih? Oke. Nanti akan kita taruh linknya ya, di mana tempat pastinya. Oke, kalau gitu seru banget nih pelajaran kita hari ini. Oh iya, pasti lah ini yang akan ditanyakan nih. Gaji berapa? Aman nggak? Gaji ya, alhamdulillah untuk ya yang seumuran Fahri ya sangat baik sekali ya. Ya. Nah, cukup lah. Ya kalau kita ngomong UMR lah ya. Ya, UMR Kabupaten Bekasi lah. Terima kasih. Ya, kisaran segitu. Untuk menjadi marketing atau sales di tempat Fahri, kira-kira jenjang pendidikannya apa yang dibutuhkan? Rata-rata ya sarjana sih. S1. Sarjana? S1? Iya, S1. Oh oke. Nah, sarjana S1 kita ngomong ya. Berarti menurut Fahri, ini sama ya tanya ya. Berarti pendidikan itu penting dong? Sangat penting sekali. Ya. Jadi menurut Fahri nih, para pencari kerja ini perlu nggak sih dia kuliah? Atau lulus SMA, gue kerja aja deh.
Ya. Sebetulnya mungkin kalau SMA, Ya. SMA kan mungkin ada beberapa pembelajaran yang nggak diarahkan untuk bekerja secara langsung gitu. Oke. Ya, untuk SMA belum sih. Untuk SMK mungkin ya nggak apa-apa gitu, karena emang langsung dikhususkan untuk terjun ke dunia kerja. Gitu. Iya iya iya. Jadi menurut Fahri itu pendidikan penting ya? Iya, penting. Ya. Jadi kalau bisa kalau SMK ada modal, kalau bisa kuliah ya. Kenapa enggak gitu? Kenapa enggak? Karena bisa menaikkan standarisasi kita ya. Standarisasi, betul. Karena Anda lulusan S1 dengan lulus SMK pasti beda ya. Beda. Ya perusahaan juga pasti mempertimbangkan kan. Ini Betul. mah SMA gaji sekian juga oke lah, pasti dia mau. Iya. Gitu ya. Seru juga. Jadi pendidikan tuh teman-teman penting ya. Nah, kalau bahasa perlu nggak berbahasa Inggris di sana? Bahasa Inggris mungkin untuk di tempat Fahri gitu ya. Ah. Nah, mungkin nggak terlalu terpakai, tapi mungkin perlu karena kan kadang-kadang mungkin ada orang-orang dari luar negeri gitu, dari Jepang belanja ke pasar. gitu. Korea Karena kan- juga. betul sekali, Korea juga karena kan di Cikarang banyak sekali Expat ya, orang-orang asing ya. Orang-orang asing. Oke. Jadi kayaknya sama yang lain ya. Maksudnya pendidikan itu penting. Betul. Bahasa juga sangat menunjang. Iya. Ya sekarang kalau Anda bisa bahasa Inggris memang harus wajib ya. Wajib ya. Mungkin sekarang Wajib udah ya, bener ya. Iya. Kalau bahasa-bahasa yang lainnya ya tambah-tambahan aja ya. Bahasa Jepang atau Korea gitu. Oke teman-teman, mudah-mudahan bisa menjadi sumber informasi ya yang Fahri beritahukan, bisa jadi motivasi juga nih, karena memang pendidikan itu penting. Betul. Nah bagi yang nggak punya modal tapi pengen niat kuliah, ya mungkin bisa bekerja dulu ya sambil ngumpulin Iya, duit, sambil ngumpul-ngumpul. karena akan berasa banget wih apa ini? Jajan bang. Waduh, apa nih? Waduh ada sukro. Tuh 1.000 bang. Semuanya aja bang ya. Cebu. Ongkos buat pulang. Ini ahas ya? Iya. Oke, thank you. Waduh. Bang. Sampai bang ya. Siap. Siap. Buat pulang bang. Ini kopi dah. Kopi Cino. UMKM bang. Bantu bang. UMKM ya, support UMKM. Sama manajer saya tuh di belakang. Siap bang. Ambil aja. Oke, konklusinya seperti ini ya. Konklusinya gaji aman. Itu gaji aman. Terus pendidikan itu penting. Kasih pesan dong buat para pencari kerja nih yang baru lulus atau fresh graduate biar dia lebih semangat mencari kerja. Kira-kira tips and triknya apa Pak Hari sebelum kita tutup? Pertama, jangan mudah menyerah karena kan rezeki udah ada yang ngatur. Exactly. Iya. Jadi kita harus terus berusaha semaksimal mungkin karena kan dari usaha itu pasti akan membuahkan suatu hasil. Ya. Hasil itu diperoleh dari suatu usaha karena jika usaha kita baik maka insya Allah hasilnya pun baik. Gitu. Ya, berarti usaha itu tidak mengkhianati hasil ya. Betul sekali. Oke teman-teman, kayaknya itu aja untuk sementara ini cukup ya. Nanti kita lanjut ke next episode yang Ngominfo. Stay tune di Ngominfo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.